Kembali lagi bersama kami di DJ Financial. Kali ini kita akan melihat apa yang bisa kami temukan di saham SGRO atau Sempurna Agro Tbk. Jadi ini laporan keuangan yang kuartal kedua 2024. Di sini ada disebutkan untuk direktur utamanya ada Budi Setiawan, kemudian ada direktur keuangan ada Heri Harjanto. Alamat kantor mereka ada di Jalan Basuki Rahmat di Palembang ya. Tepatnya itu di Sumatera Selatan. Jadi ini kebanyakan perusahaan kan di Jakarta, tapi kali ini dia kantor pusatnya di Palembang. Kita lihat di sini untuk laporan keuangannya itu nilainya itu jutaan, tapi bentuk rupiah, jadi nanti dikali saja dengan 1 juta. Kas dan setara kas. Nah ini dia ada pihak berhasil, ada pihak ketiga juga. Kalau kita lihat di sini memang, nah ini agak sedikit menurun ya, yang pihak berrelasi, kemudian piutangnya agak sedikit meningkat. Jika dilihat di sini persediaannya ini meningkat, persediaannya itu meningkat kurang lebih 100-an miliaran. Total asetnya dari 10,06 triliunan sekarang menjadi 10,09 triliunan. Jadi ini meningkat ya. Kalau kita lihat di sini, ini pun untuk yang aset biologisnya pun meningkat, persediaan pun meningkat. Dan nanti kita lihat gimana dengan penjualannya. Ini utang bank, utang usaha, wah ini semua rata-rata meningkat ya kalau kita lihat dari sini. Sehingga untuk total hutang jangka pendeknya dari 1,3 triliunan sekarang menjadi 1,8 triliunan. Nah ini bahkan meningkat kurang lebih sekitar 500 miliaran. Jika kita lihat untuk totalnya dari 4,5 triliunan menjadi 4,4 triliunan. Nah ini kita bisa lihat untuk yang hutang jangka panjang dia menurun cukup drastis. Jadi kemungkinan besar yang hutang jangka panjang dia ketika sudah mau jatuh tempo dia berubah menjadi hutang jangka pendek. Jadi dia itu dia berubah sehingga dia pindah tempat itu ya menjadi hutang jangka pendek. Tapi saya keseluruhannya itu hutangnya itu dia berkurang, jadi cukup bagus. Penjualan kalau kita lihat di sini dia agak sedikit berkurang dari 2,5 triliunan menjadi 2,2 triliunan, jadi berkurang 300 miliaran. Jadi kita lihat dulu. Nah ini bahan pokok penjualan dia menurun cukup drastis. Untuk bebannya ini labanya dari 351 miliaran sekarang menjadi 313 miliaran. Nah ini menurun cukup drastis ya. Yang kepada entitas induk bahkan menjadi 160 miliaran dari 200 miliaran. Tapi kalau kita lihat di sini, jika ditambah dengan persediaan, tentunya ini berarti labanya ini bisa menjadi lebih banyak ya. Kalau kita lihat tanpa persediaan, apalagi penambahan aset biologis. Jadi ini sebenarnya masih agak cukup bagus saya. Ini presentase kepemilikan. Nah ada beberapa perusahaan yang kemarin ada, sekarang udah jadi gak ada ya. Nah ada pemanfaatan hasil hutan dulu ada, sekarang juga ada. Ini PT Nusantara Sago Prima. Nah ini kalau kita lihat di sini memang ada beberapa kepemilikan yang berubah ya. Ini komisaris utamanya ada Eka Dharma Jantokasi, kemudian direktur utamanya ada Budi Setiawan. Nah ini bisa dilihat di sini. Tapi memang kayak mereka ada sedikit perubahan ini ya. Ini kita lihat kas dan setara kas. Kasnya itu dia meningkat, kas yang di tangan tapi jumlahnya kecil, jadi oke-oke aja. Kalau yang di bank mereka dari 300-an miliaran sekarang menjadi 400-an miliaran. Jadi itu dia meningkat cukup banyak, tapi yang jelas dia menurun. Nah dia yang meningkat itu yang di rupiah ya. Kalau kita lihat di sini untuk deposito berjangka dia menurun juga. Nah ini menurun. Jadi sebenarnya totalnya itu kalau kita lihat di sini dia menurun ya. Piutang usaha kalau kita lihat di sini sekarang mereka menurun cukup drastis ya. Ya menurun cukup drastis kalau kita lihat di sini untuk piutang usahanya. Tapi kalau di sini dikatakan piutang usaha mungkin jangka waktu dalam 30 hari ya, berarti cuma 1 bulan gitu.
Berarti kan ini cukup apa ya, cukup lancar ya kalau menurut kami. Tapi gak tahu lah ya, ini kan kita gak tahu kenyataannya gimana. Nah, ini persediaannya bisa lihat di sini. Ini bahan baku suku cadang meningkat, minyak sawit mentah dan inti sawit meningkat persediaannya, lain-lain juga. Ini saya cukup bagus menurut kami. Piutang plasma, nah ini pernah kami sebutkan ya, piutang plasma itu gimana. Jadi itu mereka ada kerjasama juga dengan petani, petaninya itu disebut juga dengan petani plasma. Nah kayak gitu-gitulah ya. Ini tanaman produktif. Nah mereka ada sawit, ada sagu, ada karet. Tapi menurut kami ya, kayaknya yang karet dari dulu gak gitu apa ya. Beberapa perusahaan karetnya itu paling kalau dia bisa menguntungkan itu presentasenya itu agak sedikit kecil, bahkan kadang bisa rugi. Ini aset letaknya bisa di sini. Ini utang usaha. Utang usaha kita lihat di sini. Perpajakan kita skip lah ya. Nah, ini beban akrual. Sumbangan kepada Yayasan Putra Sampurna dari 14 miliaran sekarang menjadi 9 miliaran. Tapi ini kayak punya sendiri-sendiri ini ya. Ada kata sempurna, tapi nggak tahu juga. Tapi semoga walaupun misalnya kalau memang punya sendiri itu memang untuk yang keperluan yang baik ya. Semoga ya kayak gitu ya. PT Bank BTPN. Nah ini kita lihat. Ini mereka perjanjian kreditnya ini ada disebutkan mereka. Ini rata-rata kalau kita lihat 6-7-8% lah yang per tahunnya. Menurut kami itu sudah cukup apa sih, sudah cukup rendah ya untuk yang kategori bunganya. Nah ini ada obligasi. Ini untuk keseluruhan ya, dia sebenarnya agak bagus, tetapi penjualannya memang menurun ya. Itu tidak bisa dipungkiri bahwa memang penjualan adalah salah satu yang terpenting. Penjualan kalau kita lihat di sini, nah ini dia menurun. Dia menurun paling baik di produk kelapa sawit, kemudian yang di kecambah dia meningkat, yang di lain-lain dia meningkat, lain-lain kayak yang sagu ya. Nah ini kecambah dia meningkat, lain-lain kayak dia meningkat. Berarti produk kelapa sawit aja yang menurun. Ini bebannya bisa dari sini. Beban umum dan administrasi. Kalau kita lihat di sini, dia ada beberapa sedikit peningkatan. Gaji meningkat, penyusutan dan mutasi meningkat, beberapa hal lainnya meningkat. Pendapatan operasional lainnya, wah ini meningkat nih. Tapi mereka gak ada sebutkan ya. Kadang nggak ada gitu rinci, mereka langsung pakai lainnya. Kita skip. Baiklah, itu saya tekan. Sekian dan terima kasih. Saya Investasi.